Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Zafari Santoso dari kelas 10 PPLG 3. Di sini saya akan membacakan sebuah rangkuman dari semester 1 yaitu bab 1 sampai dengan bab 8. Jadi jangan lupa ditonton videonya sampai akhir ya. Dadah. Bab 1 tentang keterampilan permainan dan olahraga bergu. Voli merupakan olahraga permainan yang dimainkan oleh dua tim berlawanan yang masing-masing timnya terdiri oleh 6 orang pemain. William J. Morgan adalah pencipta permainan voli. Poin ketiga, permainan futsal ditemukan oleh Juan Carlos Cariani di Uruguay pada tahun 1930. Permainan ini menjadi fenomena tersendiri di dunia persepakbolaan. Sementara itu, perkembangan permainan di Indonesia secara umum dimainkan sekitar tahun 2000-an. Permainan futsal berada di bawah naungan FIFA atau Federation International Football Association. Tenis meja atau pingpong adalah olahraga bat yang dimainkan oleh dua orang atau dua pasangan yang berlawanan. Bab kedua, tentang keterampilan olahraga perorangan. Hal-hal yang harus dipahami dalam teknik lompat jauh gaya menggantung antara lain, yang pertama, ada awalan, yang kedua, tolakan, yang ketiga, saat berada di udara, dan yang keempat atau terakhir adalah pendaratan. Pencak silat atau silat adalah berkelahi dengan menggunakan teknik pertahanan diri. Pencak silat merupakan seni bela diri Asia yang berakar dari budaya Melayu. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Pembentukan sikap dalam pencak silat merupakan dasar dalam pembentukan gerak yang meliputi pembentukan sikap jasmani dan rohani. Sikap pasang adalah sikap siaga seorang pesilat untuk melakukan pembelaan terhadap serangan berpola yang dilakukan pada awal atau akhir rangkaian kegiatan. Sikap khusus merupakan sikap tegak satu kaki. Artinya, sikap dasar untuk melatih keseimbangan untuk gerakan pembelaan maupun serangan. Sikap khusus ada 5 jenis, yaitu sikap khusus tegak satu kaki, sikap khusus pencer telentang, sikap khusus pencer bawah, sikap khusus monyet, dan yang terakhir sikap khusus rimau atau merangkak. Bab ketiga yaitu latihan dan pengukuran kebugaran jasmani. Komponen kondisi fisik terdiri atas daya lentur atau flexibility, keseimbangan atau balance, kekuatan atau strength, kecepatan atau speed, kelincahan atau agility, daya tahan atau endurance, daya ledak atau power, koordinasi atau coordination, ketepatan atau accuracy, dan reaksi atau reaction. Tes kebugaran jasmani merupakan upaya untuk mengetahui derajat kebugaran jasmani seseorang. Dengan tes ini, peserta akan mendapatkan informasi mengenai kebugaran tubuhnya. Kondisi tubuh akan tetap segar jika kita rawat. Cara perawatan yang dapat dilakukan agar tubuh tetap segar adalah berolahraga, istirahat secara teratur, tidur, rekreasi, dan makan makanan yang bergizi secara teratur. Bab yang keempat ada senam lantai. Istilah-istilah dalam senam lantai yaitu yang pertama ada forward roll atau berguling ke depan, back forward roll berguling ke belakang, somersault atau salto ke depan, back somersault atau salto ke belakang, keep tidur lenting, roll keep berguling lenting, brag atau kayang, cop stand berdiri dengan kepala, handstand overslide lenting tangan, flick-flack lenting tangan belakang, round off lenting tangan putar. Squat roll keseimbangan, lutut berguling, red slide baling-baling, rolling berguling, tiger sprong lompat harimau, dan snap lompat ikan. Gerakan senam lantai yang Anda pelajari pada bab ini adalah guling depan, guling belakang,
kayang, dan juga sikap lilin. Untuk menjaga keselamatan saat melakukan senam tersebut, alangkah baiknya Anda dibantu oleh teman. Pemanasan atau warming up sangat penting untuk dilakukan sebelum memulai aktivitas senam lantai. Melakukan pemanasan sebelum kita memulai senam lantai sangat banyak manfaatnya. Misalnya, memberikan efek rileks terhadap tubuh dan pikiran, mempersiapkan tubuh dan untuk melakukan olahraga, melancarkan peredaran darah, syaraf, dan memperluas ruang gerak persendian, menghasilkan tenaga tanpa rasa lelah yang prematur atau kelelahan yang sebelum saatnya, dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Contoh gerakan pemanasan diantaranya latihan pelemasan dan latihan peregangan. Gerakan-gerakan senam lantai tersebut dapat digabungkan sehingga membentuk varian gerak. Misalnya, guling depan digabungkan dengan guling belakang, guling depan digabung dengan guling belakang serta sikap lilin dan yang lainnya. Bab kelima atau aktivitas ritmik 1. Menurut perkembangannya, dalam senam irama terdapat 3 aliran senam irama yang berasal dari sandiwara, seni musik, dan seni tari. Senam irama yang berasal dari seni sandiwara dipelopori oleh Descartes pada tahun 1811 sampai 1871. Senam irama yang berasal dari seni musik dipelopori oleh Jacques de Rose. Senam irama yang berasal dari seni tari dipelopori oleh Rudolf Laban pada tahun 1879 sampai 1958. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam senam irama yaitu irama, kelenturan tubuh, dan kontinuitas gerakan. Teknik gerak langkah dalam senam irama sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan gerak langkah mendominasi seluruh gerakan dalam senam irama. Jenis gerak langkah terdiri atas langkah biasa disebut juga loop pass, langkah rapat disebut juga beach pass, langkah depan disebut juga gallop pass, langkah samping atau slip pass, lompat ke depan, dan melompat sambil membuka dan menutup kaki. Dalam senam irama pun terdapat gerakan mengayun satu lengan. Gerakan mengayun lengan tersebut diantaranya mengayun lengan setinggi bahu, mengayun lengan harus lurus ke atas, dan merentangkan tangan dan mendorong tangan ke atas. Bukti sejarah perkembangan renang dapat dilihat dari kebudayaan kuno di dunia. Ditemukan gambar-gambar atau keterangan-keterangan bahwa di daerah tersebut telah mengenal aktivitas berenang. Tahun 1908 dibentuklah Asosiasi Renang Sedunia dan bernama Federasi Renang Amatir Internasional atau Federation International de Natation de Amateur atau biasa kita sebut FINA, FINA. Gaya kupu-kupu merupakan variasi dari gaya dada sampai akhirnya diterima sebagai gaya yang terpisah pada tahun 1952. Bab 7 atau penjelajahan di pantai. Perencanaan kegiatan penjelajahan merupakan prinsip dasar dari sebuah kegiatan. Penjelajahan pantai membutuhkan peralatan dan perlengkapan. Upayakan untuk tidak membawa perlengkapan yang sekiranya hanya menjadi beban selama melakukan kegiatan penjelajahan. Beberapa bahaya yang bisa dialami penjelajah pantai, misalnya dehidrasi dan terjatuh di batu karang yang mengakibatkan luka lecet, luka memar, dan patah tulang. Setiap petualang penjelajah pantai harus mengetahui teknik penyelamatan dan penjelajahan pantai. Makanan dan minuman merupakan hal yang sangat penting untuk kita bawa, tetapi pilihlah makanan dan minuman yang bermanfaat untuk penjelajahan di pantai. Yang terakhir, bab 8 atau kesehatan. Narkoba singkatan dari narkotika,
psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NABZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba terbagi dalam 3 bagian, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif, yang setiap jenisnya mempunyai contoh-contoh karakteristik dan efek penggunaannya masing-masing. Kita harus semaksimal mungkin untuk tidak mencoba narkoba, karena narkoba hanya akan membawa penderitaan dan bahkan kematian. Sekian video rangkuman semester 1 dari bab 1 sampai 8 dari saya, Zafari Santoso. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.